Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Sholihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul dalam masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, itu mempelajari fikih, yaitu ilmu fikih. Sebelum memulai, ana ingin ingatkan bahwasanya senantiasa hendaknya kita mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari ilmu. Ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berkumpul. Tidak banyak orang bisa berkumpul dalam masjid mempelajari ilmu, apalagi dalam keadaan seperti ini, musim seperti ini, hujan. Antum datang ke sini dengan ada rintangan-rintangan tersebut, mudah-mudahan pahalanya lebih besar daripada biasanya. Dan tanamkan dalam hati untuk ikhlas dan tanamkan bahwasanya ini adalah ibadah. Karena sebagian orang ketika mereka menuntut ilmu, mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang ibadah. Kalau dia sholat mungkin dia merasa dia ibadah. Kalau dia mengaji mungkin dia merasa dia ibadah. Kalau dia bersedekah dia merasa ibadah. Tapi jarang orang yang sadar kalau dia nuntut ilmu itu dia ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdhalul ibadah ba'da salatil fardhu talabul ilmi. Sebagian ulama mengatakan ibadah yang paling utama setelah salat fardu itu apa? Talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk menuju surga. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah selesai pada bab kedua. Pada malam hari ini kita masuk ke bab ketiga, itu penjelasan tentang bab buang hajat dan adab-adabnya. Kemarin kita sudah singgung tentang permasalahan al-istinja dan al-istijmar. Ana ingin ulang bahwasanya al-istinja itu kita bersuci dengan air. Istinja kita bersuci dengan media air. Adapun istijmar maka kita bersuci dengan media yang suci, mubah dan membersihkan. Tulis ulang. Istijmar maka itu kita bersuci dengan segala apapun yang mubah, membersihkan, suci dan membersihkan. Jadi ada 3 poin di sini, yang mubah, suci dan membersihkan. Contohnya apa? Di sini para ulama mencontohkan seperti batu, kemudian tisu, kemudian kayu dan seterusnya. Jadi bersuci dengan istijmar tidak tercukup dengan batu aja, tapi segala hal yang mencakup dia mubah, suci dan membersihkan, maka itu bisa kita bersuci dengan
hal-hal tersebut. Jadi kalau la qadarullah misalnya kita di masjid kemudian airnya sudah mulai sedikit, bisa kita bawa tisu di kantong kita, kita buang air kecil terus kita beristinja dengan tisu sebanyak 3 kali. Untuk mungkin kalau suatu keadaan bisa jadi mungkin air menjadi kurang apa gimana, maka kalau kita sholat kita persiapkan tisu di kantong bisa. Mungkin kalau suatu saat ada air kurang atau mati bisa menggunakan tisu tersebut. Di sini ada beberapa syarat juga bahwasanya istijmar. Jadi kita anggap aja ini syarat pertama, kedua, ketiga. Ada syarat keempat. Istijmar tidak boleh menggunakan tulang, kotoran, dan sesuatu yang muhtaram. Muhtaram itu maksudnya sesuatu yang di dalamnya ada tulisan-tulisan lafal hadis, lafal Al-Quran, itu kita tidak boleh menggunakan hal tersebut. Kita tidak boleh menggunakan tulang, kotoran, dan sesuatu yang muhtaram. Kenapa tidak boleh menggunakan tulang? Dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya tulang itu ta'amu ikhwanikum, itu makanan jin, ta'amul jin. Makanya Nabi melarang kita sallallahu alaihi wasallam untuk beristijmar dengan tulang. Kemudian juga tidak boleh menggunakan makanan. Tulang, kotoran, sesuatu yang muhtaram makanan. Tadi kita katakan bahwasanya tulang tidak boleh, kenapa? Karena dia adalah makanan jin. Maka lebih utama makanan manusia, lebih tidak boleh. Tulang makanan jin. Makanya Nabi SAW tidak boleh kita beristinja dengan tulang. Maka untuk makanan lebih utama. Jadi kita tidak boleh beristijmar dengan gorengan misalnya. Itu nggak boleh karena itu makanan manusia. Kemudian ada syarat kelima. Ditambahkan tadi sebenarnya harus 3 kali. Ini yang disebutkan oleh mu'allif dalam buku Al-Fiqhul Muyassar. Tapi ada pendapat lain, mereka mengatakan tidak perlu 3 kali. Yang penting bersih. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Idza istajmara ahadukum falyutir." Kalau kalian beristijmar, maka ganjilkanlah. Dan para ulama mengatakan angka ganjil paling sedikit itu adalah 1. Angka paling sedikit dari angka ganjil itu 1. Makanya mereka mengatakan boleh beristijmar kurang dari 3 usapan. Yang penting adalah bersih. Sebagian pendapat ulama. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Mas'ud untuk mencari hajar untuk beristijmar. Maka pada saat itu Ibnu Mas'ud cuma dapat 2. Dapat 2. Kemudian beliau kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah suruh cari lagi yang ketiga. Saat beliau Ibnu Mas'ud cari, ternyata nggak dapat. Dapatnya raus. Raus itu kotoran hewan tapi yang sudah kering. Jadi dia kayak tanah gitu. Maka dia bawa kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hada riksun." Jangan, ini najis. Cari lagi yang lain. Ternyata Ibnu Mas'ud nggak dapat. Berdasarkan hadis ini maka mereka mengatakan ini Nabi beristijmar kurang dari 2 kali. Karena tadi Ibnu Mas'ud cari yang batu yang ketiga nggak dapat, dapatnya cuma 2. Makanya mereka mengatakan ini dalil bahwasanya boleh kurang dari 3 dengan catatan harus bersih. Dan mereka mengatakan kita beribadah bukan karena adat, bukan karena hitungannya, tapi yang penting kita beribadah intinya adalah istijmar kita itu bersih. Wallahu alam. Pendapat yang lebih dekat mungkin kurang dari 3 tidak mengapa, tapi kita jalan dalam buku ini bahwasanya
diharuskan harus 3 kali, dan itu lebih lebih aman dan lebih bersih, kita keluar dari khilaf. Kemudian ada istijmar dan istinja. Mana lebih utama dari keduanya? Apakah istijmar? Apakah istinja? Para ulama mengatakan salah satu dari keduanya itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita mau istinja, istinja cukup, istijmar cukup. Akan tetapi mereka khilaf, mana yang lebih utama? Sebagian ulama mengatakan bahwa istijmar lebih utama. Kenapa? Dalilnya bahwasanya ini apa? Yang dilakukan oleh banyak para sahabat. Jadi para sahabat itu kebanyakan mereka beristijmar. Bahkan sebagian mereka heran kenapa harus bersuci dengan air. Karena kebiasaan mereka itu beristijmar, yaitu dengan batu, dengan kayu dan seterusnya. Karena mungkin dia pada saat itu air sangat sulit di tanah Arab, makanya mereka lebih memilih bersuci dengan istijmar, dan itu kebiasaan mereka. Kemudian alasan mereka yang menguatkan bahwasanya istijmar lebih utama adalah mereka mengatakan bahwasanya orang yang beristijmar mereka tidak bersentuhan langsung dengan najis. Jadi kalau kita pakai tisu atau pakai batu, saat kita membersihkan itu apa kotoran kita, kita tidak sentuh langsung najisnya, tapi kita memegang yang bersih, kemudian kita usap ke yang kotor tadi. Jadi tangan kita tidak langsung kena dengan najis tersebut. Makanya mereka mengatakan ini lebih bersih dan bukan lebih bersih, lebih utama daripada istijmar. Tapi ulama yang berpendapat bahwa istinja lebih utama lagi, mereka berdalil dengan istinja itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mereka mengatakan lebih banyak beristinja daripada beristijmar. Kemudian dalil mereka juga mengatakan istinja lebih bersih. Dan itu kenyataan, kalau kita bersuci dengan air, maka dia lebih bersih daripada dengan batu, tisu dan seterusnya. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah ini lebih afdol. Bahwasanya istinja lebih utama daripada beristijmar. Tapi kalau kita beristijmar sah dan sama dengan istinja. Makanya para ulama mereka membuat marotib, membuat tingkatan. Tingkatan yang paling pertama, yang paling utama adalah istijmar plus istinja. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, istinja. Baru yang ketiga, istijmar. Jadi ini tingkatan kita dalam bersuci. Kalau bisa kita menggabungkan keduanya, ini lebih bagus. Kita beristijmar dulu, misalnya kita kencing, maka kita lap dengan tisu, baru kita cuci dengan air. Ini lebih utama. Tapi kalau tidak bisa kita menggabungkan kedua, maka kita utamakan untuk beristinja, yaitu kita bersuci dengan air. Kalau tidak memungkinkan lagi dengan air, baru kita pindah ke istijmar. Wallahu taala alam. Ini pembahasan pertama dalam bab ketiga. Sekarang
permasalahan kedua, yaitu istiqbalul qiblah wa istidbaruha hala qada'il hajah. Hukum buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bagaimana hukum seperti ini? Anda bacakan dulu yang dituliskan oleh muallif. La yajuzu istiqbalul qiblah wala istidbaruha hala qada'il hajah fis sahra. Tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat jika kita buang hajat di tanah lapang. Jadi dalam tanah lapang kita tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa ada penghalang. Jadi misalnya di tanah lapang, di sohro atau di tanah padang pasir, tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Jika kalian hendak ingin buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Akan tetapi syarriqu aw gharribu, atau akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kalau di Madinah, itu kan hadis di Madinah menghadap Mekah itu berarti menghadap utara kalau tidak salah. Jadi makanya Nabi suruh ke timur atau ke barat. Kalau kita enggak, kita berarti ke utara atau selatan karena kiblat kita ke barat ya. Makanya Nabi mengatakan syarriqu aw gharribu. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, akan tetapi hadap ke timur atau ke barat. Artinya tidak membelakangi kedua tersebut. Qala Abu Ayyub, salah seorang sahabat, faqadimna Syam. Suatu ketika kita mengunjungi Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Kemudian kami dapati ada, bisa kita katakan sekarang WC lah, WC yang dibuat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami masuk dalam tersebut, kita buang hajat kami, tapi kita geser, kita miring. Jadi toiletnya menghadap ke kiblat. Pada saat mereka mendapat hal tersebut, mereka agak serong ke samping, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil asal bahwasanya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam buang hajat. Kemudian beliau mengatakan, amma in kana fi bunyan, akan tetapi jika dalam suatu ruangan, suatu bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu, atau ada sesuatu yang menghalangi kita. Misalnya kita bukan di bangunan tapi kita di tanah lapang, tapi ada yang menghalangi kita dengan kiblat atau dengan belakang kiblat, fala ba'sa bidzalik, maka itu tidak mengapa. Jadi intinya ada penghalang. Di hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Dalilnya apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah naik ke atas rumah. Kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi kiblat. Jadi dia membelakangi kiblat persis kayak toilet kita ini. Dia membelakangi kiblat. Jadi Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi kiblat, menghadap ke sana berarti. Makanya para ulama dalam buku ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu kalau di tanah lapang. Tidak ada penghalang antara kiblat atau belakang kiblat. Akan tetapi kalau kita di dalam bangunan atau meski di tanah lapang atau ada penghalang, maka boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kemudian juga dalilnya adalah suatu di hadits Marwan al-Asghar, qala anakhu Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblah, thumma jalasa yabulu ilaihi, fa qultu Abu Abdurrahman, alaysa qadni an hada? Qala bala, innama nuhiya an hada fil fadha, amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Jadi suatu ketika
Marwan pernah safar dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka dalam saat di perjalanan Ibnu Umar meletakkan ontanya pas depan menghadap kiblat. Meletakkan ontanya, kemudian Ibnu Umar buang hajat menghadap onta tersebut. Artinya dia menghadap kiblat. Jadi dia jadikan ontanya itu sebagai penghalang dia dengan kiblat. Maka sahabat ini tanya, "Ya Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hada?" Ya Abdurrahman, Abdurrahman itu kunyahnya Ibnu Umar. Ya Abdurrahman, bukankah yang kayak gini dilarang? Kita kan nggak boleh buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Bala, benar kita dilarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi ini dilarang kalau di tanah lapang. Tidak ada penghalang antara kita dengan kiblat atau belakang kiblat. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblat syai'un yasturuka fala ba'sa." Akan tetapi kalau ada penghalang antara kita dengan kiblat atau belakang kiblat, maka ini tidak mengapa. Jadi kesimpulannya kalau kita mau ringkas, kalau kita ini sebenarnya perdebatan panjang di kalangan ulama. Jadi mengenai hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan mutlak tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Baik di bangunan atau tanah lapang. Ini pendapat juga kuat. Mereka berdalil dengan hadis pertama tadi. Hadis langsung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid falastastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Kalau kalian hendak buang hajat, jangan menghadap kiblat atau belakangi kiblat. Mereka berdalil dengan konteks hadis tersebut. Ini adalah asal, dia bilang. Mereka bilang asal. Jadi mereka berdalil bahwasanya mutlak mau di bangunan atau di sohro, di tanah lapang, tidak boleh, kita harus menghadap selain kiblat atau belakang kiblat. Kemudian pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan kalau di tanah lapang maka mutlak tidak boleh. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Kalau di bangunan tidak boleh menghadap kiblat tapi boleh membelakangi kiblat. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kalau kita di tanah lapang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di bangunan boleh kita membelakangi kiblat tapi tidak boleh menghadap kiblat. Paham ya? Boleh. Jadi misalnya kita praktekkan di WC kita nih. Jadi kalau kita menghadap begini berarti boleh. Tapi kalau kita menghadap ke sini itu tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa mereka mengatakan dalil yang asal tadi tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat ditaksis atau dikhususkan dengan dalil bahwasanya Nabi pernah buang hajat membelakangi kiblat. Yang tadi kita sampaikan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat di rumah, di ruangan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau di dalam gedung atau dalam bangunan ada penghalang, boleh kita membelakangi kiblat.
Tapi kita tidak boleh menghadap kiblat. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga yang dirojihkan oleh buku ini, dia membedakan antara bangunan dan tanah lapang. Kalau di bangunan boleh menghadap atau membelakangi. Kalau di tanah lapang tidak boleh. Jadi kalau pendapat ketiga yang tadi kita jelaskan bahwasanya kalau di tanah lapang tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di bangunan ada penghalangnya, boleh. Boleh menghadap kiblat, boleh membelakangi kiblat. Wallahu taala alam, ini pendapat yang dipilih oleh muallif hafizahumullah taala, dan ini mudah-mudahan pendapat yang rajih. Tetapi kalau kita pengen aman, ya mungkin kita bisa serong sedikit atau bagaimana, tapi sebenarnya tidak mengapa. Cuman ingin kita keluar dari khilaf, ingin keluar dari perdebatan para ulama. Allah taala alam. Ini beliau mengatakan wal afdal taraka dzalik hatta fil bunyan wallahu alam. Yang lebih utama kalau kita menghindari yang seperti itu. Tapi yang dirojihkan bahwasanya kalau dalam bangunan boleh kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat karena ada penghalang. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar taruh ontanya menghadap kiblat. Kemudian beliau kencing menghadap kiblat tersebut. Dia jadikan onta tersebut sebagai penghalang dia dengan kiblat. Kemudian kita bahas permasalahan ketiga, yaitu tentang ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala. Sunnah-sunnah ketika masuk WC lah istilahnya. Ini ajib ya, agama kita, agama Islam, sampai hal-hal WC pun dibahas. Kalau kita cari agama-agama lain, kita nggak bakal ketemu. Makanya Salman Al-Faris ketika diejek oleh orang-orang Yahudi, hal yu'allimukum nabiyyukum hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian itu ngajarin kalian sampai masalah buang hajat? Dia itu ngomong tuh ngejek, sebenarnya ngejek kepada Salman Al-Faris, tapi Salman mengatakan ajal. Bahkan Salman malah bangga. Iya benar. Nabi kita ngajarin sampai hal-hal tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yusannu li dakhilil khala qawlu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika seseorang masuk ke dalam khala atau masuk WC, maka ada zikirnya. Zikirnya itu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ana ulang, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is. Khubuthi itu dalam bahasa Arab maknanya adalah setan laki-laki dan setan perempuan, khaba'is. Khubuthi wal khaba'is. Jadi kita berlindung dengan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kamar mandi itu tempatnya khubus, tempatnya setan. Makanya jangan berlama-lama di dalam toilet. Karena ada sebagian orang kebiasaannya senang lama-lama di toilet. Sambil buang hajat, sambil main HP. Maka ini jangan melakukan kebiasaan tersebut. Karena kebiasaan tersebut adalah karena khala, WC itu tempatnya para jin. Wa indal intihai wal khuruj ghufranak. Kalau kita keluar dari WC tadi, masuknya kita baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar kita baca apa? Bacaannya adalah ghufranaka. Ghufranak. Cukup itu.
Gufronak. Jadi Anda tulis. Masuk, bacanya Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar bacanya gufronaka. Gufronaka. Artinya apa? Ampunanmu ya Allah. Gufronaka. Kok aneh? Kenapa kita keluar WC kita disuruh minta ampun? Gufronaka. Ini para ulama menjelaskan ada beberapa pendekatan. Kenapa kita disunahkan mengatakan gufronaka? Para ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang keluar dari toilet, maka dia itu mengingat berat dosanya. Kita tahu sebelum kita masuk toilet itu kita berat, ada kotoran di perut kita. Kita masuk, kemudian kita keluar seakan-akan lega dalam perut kita. Makanya kalau setelah kita merasakan itu, kita seakan-akan harusnya kita ingat sama dosa-dosa kita. Dosa kita banyak ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosaku sebagaimana aku bisa mengeringankan kotoranku dalam tubuhku ini. Jadi gitu pendekatannya. Makanya kita disunahkan mengatakan gufronak, ampunanmu ya Allah. Ada pendekatan lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu buang hajat itu nikmat. Tapi terkadang kita itu tidak merasakan, maksudnya kita tidak sadar. Seakan-akan kita kufur nikmat. Jadi kita buang kotoran di toilet, ada sesuatu yang keluar dan itu nikmat. Bayangkan bagaimana kalau kotoran tersebut terus ada di tubuh kita. Ini kan bisa buat penyakit dan seterusnya. Makanya setelah kita keluar, kita mengatakan gufronak ya Allah, aku kurang bersyukur kepadamu ya Allah, maka ampunilah aku. Ini pendekatan kedua. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya kenapa kita mengatakan gufronak, kenapa Nabi mengatakan gufronak setelah keluar WC. Mereka menjelaskan bahwasanya karena Nabi saat di WC itu zikirnya terputus. Karena zikirnya terputus. Nabi kebiasaan beliau adalah berzikir terus. Namun ketika beliau masuk kamar mandi, masuk WC, zikirnya terputus. Karena kan haram berzikir di tempat seperti tersebut. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah membantah. Beliau mengatakan pendekatan ini kurang tepat. Kenapa? Karena memang itu perintah. Allah melarang kita zikir di situ. Seharusnya kita tidak perlu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya orang haid. Orang haid tidak boleh sholat. Apakah setelah sholat dia diperintahkan untuk gufronak, meminta ampun? Tidak. Maka beliau mengatakan pendapat tersebut fihi nadhar, perlu dikoreksi kembali. Beliau menguatkan bahwasanya yang benar adalah dua tadi, pendekatan yang pertama, yang kedua. Yang pertama adalah kita ingat dosa-dosa kita banyak, makanya karena dosa kita kotoran kita keluar di tubuh kita, maka kita minta ampunan ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana Engkau mengeluarkan kotoranku ini, maka ringankanlah juga dosa-dosaku yang berat ini ya Allah. Atau yang kedua yaitu ya Allah, ampunanmu karena aku kurang bersyukur atas nikmat yang tadi baru aku rasakan tadi dalam toilet. Jadi ini dua pendekatan yang lebih benar. Kemudian ada berikutnya yaitu taqdimu rijlil yusra inda dukhul wal yumna indal khuruj. Yaitu kalau kita masuk WC, dahulukan kaki kiri. Baru kalau keluar kaki kanan. Jadi kaidahnya segala hal yang ada sisi mulianya fihi takrim, maka kita dahulukan yang kanan. Kalau sesuatu yang buruk kita dahulukan yang kiri. Makanya Nabi SAW ketika pakai sendal, beliau mengatakan, "Idzan ta'ala hadukum falyabda bil yamin." Kalau kalian pakai sendal, maka dahulukan pakai yang kanan. Kemudian banyak hal-hal yang Nabi SAW menggunakan kanan duluan. Kalau hal-hal yang berbau kemuliaan. Tapi kalau sebaliknya, maka pakai kiri duluan. Misalnya tadi
masuk WC, maka kita keluar pakai kiri. Masuk masjid, kita utamakan dengan kaki kanan. Keluar baru kita pakai kaki kiri. Kemudian adab yang berikutnya beliau mengatakan wa an la yakshifa auratahu hatta yatnu minal ard. Seseorang kalau dia misalnya di tanah lapang, maka dia jangan buang air sampai dia dekat dengan tanah. Maksudnya dia menjauh, kemudian sampai dia dekat dengan tanah baru dia buka celananya. Yatnu minal ard. Maksudnya gitu. Jangan sampai, intinya jangan sampai kelihatan auratnya. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Yaitu tadi kalau kita di tanah lapang nih, maka kita disunahkan kita menjauhkan diri kita, kemudian kita menutup diri kita. Jadi misalnya ada tutupan di sini, dekat sini. Misalnya kita kumpul di sini, misalnya kita kemah. Ada WC di sini, maksudnya bukan WC apa? Tempat penghalang. Sunnahnya kita jauh lagi, jangan sampai kita kelihatan. Sudah enggak kelihatan terus kita tutup diri kita. Jangan kita dekat-dekat sini. Jadi sunnahnya kita menjauh, kemudian kita tutup diri kita. Intinya itu. Wa adillatu dzalik kullihi hadits Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataqayyaba fala yura. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam safar ketika beliau hendak buang hajat, maka beliau pergi menghilangkan diri. Hatta yataqayyaba. Maksudnya dia sampai enggak kelihatan. Hatta la yura. Dalam riwayat lain beliau mengatakan intalaqa. Beliau pergi jauh untuk menghindar dari mata-mata manusia. Sudah jauh kemudian beliau tutup dirinya. Jadi mungkin tutup dengan apa yang bisa menutupi begitu. Intinya jauh dari manusia. Kemudian hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqulu bismillah. Di sini beliau mengatakan kenapa sih kita tadi pas masuk WC kita harus mengatakan bismillah. Jadi kan doanya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita harus mengatakan bismillah? Karena Nabi pernah mengatakan penghalang antara mata jin dengan aurat kita itu apa? Perkataan bismillah. Jadi ternyata jin itu bisa melihat kita. Nah, untuk penghalang mata mereka melihat aurat kita itu adalah ucapan kalimat bismillah. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha kana idza kharaja minal khala qala ghufranak. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-haja la yarfa'u thawbahu hatta yatu minal ard. Ini penjelasannya. Jadi setelah menjauh kemudian kita tutupi diri kita. Dan maka jangan kita buka baju kita atau celana kita sampai kita benar-benar dekat dengan tanah. Ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah-sunnahnya tadi ini pertama masuk baca doanya ini, keluar doa ini, kemudian masuknya menggunakan kaki kanan, kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau di tanah lapang usahakan menjauh dan menutup diri. Kemudian yang terakhir tidak membuka celana misalnya saat benar-benar dekat dengan tanah. Kalau setelah kita lanjut lagi bahas tentang hal-hal yang haram ketika kita masuk dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawwa sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mohon diluruskan dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani alal mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan sedikit tentang hal-hal yang haram yang tidak boleh kita lakukan di dalam toilet atau saat berbuang hajat. Pertama adalah kita tidak boleh buang hajat di air yang tenang. Misalnya air lagi tergenang, diam, tidak mengalir. Tidak boleh kita buang hajat di air seperti tersebut. Satu, tidak boleh buang air di buang hajat di air diam. Ini tidak mengalir. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Begitu juga saat cebok ya misalnya. Tidak boleh kita cebok dengan tangan kanan. Kemudian tidak boleh buang hajat di jalan. Ini insya Allah kita tidak semua di jalan. Kemudian di tempat persinggahan, tempat naungan. Contohnya mungkin kayak terminal. Kemudian au fil hadaiqil ammah, di kebun-kebun umum. Atau taman, mungkin taman ceger, tidak boleh. Di bawah pohon. Atau di saluran-saluran air. Ini tidak boleh kita buang air di tempat-tempat seperti ini. Di jalan, di taman-taman umum, di bawah pohon, atau di saluran-saluran mengalirnya air. Dalam hadis Nabi SAW, ittaqul mala'in ats-tsalas. Jauhilah kalian sumber laknat. Apa itu? Itu buang hajat di al-mawarid. Al-mawarid itu di saluran-saluran air. Wa qari'atut tariq wadzil. Yaitu hindarilah kalian laknat orang karena
kalian biasanya kalau buang hajat di saluran-saluran air atau di tengah jalan atau di tempat naungan, maka itu akan timbul laknat pada kalian. Biasanya orang jengkel, ini siapa ini yang buang hajat di sini? Nabi menyuruh kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Kemudian juga tidak boleh buang hajat di kuburan. Dalam hadis Nabi melarang, la ubali awsatul qubur qadaitu hajati aw wasatas suq. Di tengah pasar juga tidak boleh. Nabi melarang kita buang hajat di kuburan. Ini hal-hal yang haram. Ada juga hal-hal yang makruh. Yaitu yang pertama yaitu membuang hajat menghadap angin berhembus. Misalnya angin berhembus ke sini, kemudian kita buang hajat menghadap ke sana. Di tanah lapang misalnya, atau di kebun misalnya ada penghalang, tapi kalau kita buang hajat menghadap arah angin, ini kata para ulama makruh. Kenapa? Karena takutnya nanti percikannya tersebut kembali ke kita. Jadi tidak yang makruh adalah buang hajat menghadap arah hembusan angin. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh berbicara di dalam kamar mandi. Dalam hadis, suatu saat ketika Nabi SAW dalam WC, kemudian ada orang lewat, kemudian dia salam, Assalamualaikum. Maka Nabi tidak jawab, padahal menjawab salam itu wajib. Hakul muslim alal muslim khamsun, diantaranya itu raddus salam, yaitu membalas salam. Kalau sesuatu yang wajib Nabi tidak lakukan, bagaimana dengan perkataan-perkataan yang mubah? Maka tidak boleh, makruh. Kemudian yang ketiga, tidak buang hajat di lubang-lubang tanah. Misalnya ada tanah, kemudian ada lubangnya, maka kita tidak boleh buang hajat di situ, tidak boleh kencing di situ. Kenapa? Kata para ulama, bisa jadi itu adalah tempat tinggal jin. Maka kita mengganggu mereka. Karena sebagian jin, atau kadang bisa jadi kita kencing, kemudian ada hewan keluar. Kata para ulama gitu. Jadi tiba-tiba ada mungkin ular keluar dari lubang tersebut, maka ini memudaratkan. Makanya mereka mengatakan makruh, tidak boleh kencing di lubang-lubang di tanah. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita masuk dalam kamar mandi dengan membawa sesuatu yang ada lafal-lafal Al-Qur'annya. Lafal Al-Qur'an, lafal Allah, dan yang semisalnya. Makanya di sini para ulama, kita hati-hati dengan misalnya topi-topi atau apa baju, biasanya kan tulis La ilaha illallah. Kita tidak sadar, ternyata kita masuk dengan topi tersebut ke toilet. Itu hati-hati. Ada baju juga biasanya tulis lafaz Allah, Muhammad Rasulullah misalnya, pakai bahasa Arab, kemudian dia tidak sengaja atau tidak sadar masuk dalam kamar mandi. Makanya kita hati-hati dengan baju-baju seperti itu. Kalau bisa kita jauhi. Kemudian Al-Quran. Tidak boleh kita masuk juga membawa Al-Quran. Meskipun di dalam tas, kata para ulama, kan terkadang Al-Quran ada di dalam tas atau di dompet. Itu kata para ulama, kita tidak boleh bawa ke dalam. Meskipun dia terlihat atau tidak terlihat. Mending kita taruh di luar, kata para ulama. Jadi keempat tadi, tidak boleh. Tadi intinya pokoknya tidak boleh masuk dengan hal-hal yang ada tulisan lafal-lafal Allah. Lebih utama lagi dengan masuk dengan membawa Al-Quran, ini haram hukumnya.
Kemudian Anda lanjut sedikit, yaitu pembahasan berikutnya, yaitu tentang siwak. Apa hukum siwak? Siwak itu hukumnya adalah sunnah. Secara umum siwak hukumnya sunnah fi jami'il awqat, dalam setiap waktu. Hukum bersiwak itu adalah sunnah dalam setiap waktu. Sebagian ulama mengatakan makruh pada saat bulan puasa. Tapi ini kurang tepat. Lebih tepat adalah siwak boleh kapan saja. Karena begitu pentingnya siwak sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku akan mewajibkan. Maksudnya beliau akan perintah sebagai wajib, tapi tidak. Ternyata beliau ingin menjadikan siwak ini sunnah. Kemudian apakah siwak terbatas dengan kayu tersebut? Tidak. Ternyata siwak bisa dengan tangan. Terkadang Nabi juga pernah menggunakan tangan seperti ini. Jadi intinya siwak adalah membersihkan mulut kita. Kita sikat gigi itu hukumnya sunnah. Maksudnya dibawa ke hukum siwak. Paham Pak ya? Jadi siwak tidak terbatas dengan kayu yang biasa dipakai sama orang Arab. Kita pakai jari kita ini bersih-bersihin. Itu namanya siwak juga, kata para ulama. Lebih utama lagi kita pakai pasta gigi, pakai gosok gigi, itu namanya siwak. Jadi kalau kita sikat gigi, kita niatnya siwak ini dapat pahala insya Allah. Jadi intinya siwak tadi hukumnya sunnah di setiap waktu. Kemudian siwak tidak terbatas dengan menggunakan kayu aja. Tapi segala hal yang bisa membersihkan mulut, misalnya tadi pakai jari atau pakai sikat gigi, ini dibawa ke hukum siwak. Banyak faedah-faedah siwak. Di sini disebutkan bahwasanya siwak itu bisa menguatkan gigi, kemudian yashuddul litha, yaitu mengencangkan gusi. Kemudian disebutkan juga bisa yunqis shaut, bisa memperindah suara, wa yushitul abdu, dan membuat orang itu semangat, bersih kan, jadi semangat. Allahu a'lam, mungkin sampai sini aja insyaallah. Pada kesempatan berikutnya kita masuk pada bab baru, yaitu tentang permasalahan wudu. Kita akan masuk dalam permasalahan wudu, babul wudu bermasalah, dan nanti kita itu bab kelima. Insyaallah kita bahas minggu depan. Kurang lebihnya ana mohon maaf, kalau ada salahnya ana siap rujuk kembali dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.